Tiba-tiba semua lampunya mati dan saya masuk di dalam keadaan gelap total. Saya nggak bisa ngelihat apa-apa, ya, pep, dan hanya ada lampu merah aja yang kelihatan. Itu pengalaman saya tadi terjebak di dalam lift. Ya, jadi liftnya entah kenapa saya masuk ke lift itu, lift barang, ya, terus tiba-tiba dia berhenti, nggak bisa bergerak, dan saya nggak pegang handphone saya karena handphone saya lagi saya taruh, karena saya cuma ngambil barang doang di bawah, balik lagi ke atas. Ya, suddenly liftnya berhenti. Ketika liftnya berhenti, dipencet nggak ada yang berfungsi sama sekali. Hal yang pertama saya lakukan adalah kontak ke pengawasnya gitu ya. Habis itu dia bilang, tunggu sebentar ya Pak, kita panggilkan dulu krunya. Nah, ketika panggilkan kru, butuh waktu buat dia ini. Saya coba pencet-pencet tombol yang biasa dipencet, misalkan kayak buka, tutup, terus nyala-nyalain tombol lantai yang lain, tapi tetap tidak ada reaksi apa-apa. Jadi, yang pertama saya lakukan ya, saya diam dulu, saya relax, saya tenangkan diri. Memang sih nggak ada trigger apa-apa ya kalau saya cek lagi bentar, saya coba pikirin. Ya, saya cuma mikir, oke, semuanya masih oke, lampu masih ada, AC masih nyala. Bagaimana yang if the worst things happen, misalkan liftnya goyang, ya, atau misalkan kayak eh, kalau misalkan lampunya mati, apa yang bisa saya lakukan? Yang ada yang bisa saya lakukan juga sih. Saya hanya bisa menenangkan diri saja. Jadi akhirnya saya memilih untuk duduk bersantai ya sambil goleran. Handphone nggak ada handphone, jadi saya nggak bisa komunikasi apa-apa. Satu-satunya komunikasi saya adalah lewat si tombol telepon itu gitu yang ada di liftnya. Berlangsung kurang lebih sekitar 10 menit. Saya nunggu, nggak ada pertolongan yang datang. Terus tiba-tiba lampunya mati, lampunya mati, gelap sekali, pekat, saya nggak bisa lihat apa-apa. Ya, terus habis itu sekitar beberapa detik kemudian mata saya mulai menyesuaikan diri. Ternyata ada satu lampu yang menyala, yaitu lampu ke lantai saya gitu ya. Ada lampunya nyala gitu. Nah, ya sudah, saya pencet aja semua tombol yang lain. Jadi ada mode penerangan yang bisa saya lakukan lah untuk bisa ngelihat di sekeliling saya. In case kalau ada gerandongnya kan, jadi saya bisa ajak berantem gitu ya. Ya, biasa kalau kita punya sudut pandang tentang hal-hal yang mistis, yang negatif gitu ya. Biasa kalau udah masuk dalam keadaan yang berkaitan dengan gelap total, sendirian di dalam ruangan sempit, ya itu menjadi parnonya sendiri karena kita sering nonton film kayak horor di mana kita masuk ke dalam satu ruangan terus ada hantunya di liftnya gitu, tiba-tiba lampu mati. Pokoknya skenario nya persis banget deh kayak di situ gitu ya. Terus liftnya sedikit bergoyang, jeglek. Ya, habis itu eh, nggak tetap pitch black ya, jadi saya diam aja duduk di lantai nyantai, relax sebentar. Nggak lama, sekitar mungkin 5 menit lah. Ya, lumayan sih kalau 5 menit ada dalam kegelapan, rasanya kayak lama banget. Tapi saya mempersiapkan buat yang kalau selama-lamanya, misalkan anggap setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam dia nggak terbuka, apa yang akan saya lakukan? Ya, saya mulai mikir strategi apa yang bisa saya buat lakukan di masa itu gitu. Dan itu membuat saya jadi kayak lebih, oh oke, berarti saya sudah tahu antisipasinya apa saja. Ya, dan nggak lama kemudian pintunya terbuka, ceklek, ya, dan semuanya selesai. Saya matiin lagi semua tombolnya, jadi kan tadi saya nyalain semuanya, jadi kalau di tap 2 kali itu dia mati. Matiin semuanya, kembali lalu saya naik lift yang lain. Nah, di dalam situasi tertentu ya dalam kehidupan kita, terkadang seringkali memang kita masuk ke dalam mode kepanikan. Nah, kalau misalkan kita nggak biasa untuk memiliki, kalau ini bukan ya dibilang self control. Kontrol itu hanya diperlukan ketika ada emosinya. Tapi kalau nggak ada emosinya, Anda nggak perlu mengontrolnya. Kayak tadi ketika saya berhenti, plep, oh ya sudah berhenti, saya cukup call saja. Ya, terus semuanya safe, semuanya lampu nyala, semua. Ketika saya mikirkan apa yang terburuk, antisipasinya sudah ada. Jadi saya nggak ada kagetnya lagi. Saya langsung mikir ya opsi terparah, mati lampu, liftnya jatuh, ya udah saya juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ya sudah, karena sudah tahu yang terparah apa, saya nggak ada rasa apa-apa. Begitu itu mati lampunya pun gelap total, saya nggak berasa apa-apa juga. Jadi kayak benar-benar ya udah nyantai aja, ya wis gitu. Dan semuanya bisa dilewati dengan tenang, dengan biasa aja, dan akhirnya ya eh,
ya bisa beres gitu semuanya gitu. Nah, di masa seperti sekarang, di saat kayak lagi ada COVID-19 misalnya, banyak segala hal yang uncertainty ya, semua hal yang dianggapnya tidak pasti. Kadang kita ada khawatir, ada cemas, ada takut segala macam. Nah, daripada kita mengontrol dan mengendalikan itu semua, hal yang terpenting adalah memang kita melepaskan semuanya, sehingga nggak ada rasa lagi. Bahkan di saat-saat yang istilahnya terburuk pun, kita akan berfokus mencari solusi. Kayak tadi ya, saya fokusnya, oke, apa yang bisa saya lakukan? Satu, saya bisa kontak si bapaknya. Dua, saya bisa nyalain lampu liftnya gitu ya. Ya, eh, ya kita belajar lah dari apa yang bisa dilakukan di saat itu, resource apa yang kita punya. Ya, saya lagi pegang makanan karena saya ngambil makanan di bawah. Kalau sampai berjam-jam ya udah saya masih bisa makan di situ. Yang jadi sulit memang saya nggak bawa handphone gitu ya. Emang zaman sekarang kalau handphone tuh kayak bergantung banget sama teknologi. Tapi pengalaman tadi membuat saya jadi mengingatkan diri saya sama yang disampaikan sama guru saya, salah satunya dia bilang katanya, bahkan Dr. David ya, dia bilang kalau misalkan sampai terburuk sekalipun situasi di mana kamu tidak punya teknologi sama sekali, apa yang bisa kamu lakukan? Gitu, kayak misalnya hari ini nggak ada yang namanya internet, hari ini nggak ada yang namanya listrik, air, segala macam utilitas mati. Apa yang kamu bisa lakukan gitu? Nah, ketika kamu biasa aja terhadap hal itu, kamu nggak ada rasa takutnya lagi, dia bilang nggak ada fear-nya, dan kamu selalu bisa menentukan langkah-langkah apa yang kamu ingin ambil. Dan di saat nggak ada ketakutan itulah justru detik dimana kayak kamu bisa melakukan semuanya dengan sangat-sangat bebas karena kamu nggak di drive dari ketakutannya kamu, nggak di drive dari emosinya kamu. Nah, jadi kalau buat saya pribadi, terlepaskan dari semua emosi itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Ada orang yang bilang namanya takut ya biasa, hal yang wajar, eh, cemas ya biasa. Kalau buat saya ya itu wajar buat mereka. Ya, kalau misalkan Anda juga memilih, misalkan itu wajar buat Anda, ya itu wajar. Tapi kalau misalkan Anda memilih untuk melepaskan itu semua dan Anda tidak punya, itu juga hal yang wajar juga. Ada hal yang wajar kalau nggak punya ketakutan juga. Kalau orang bilang ketakutan menjaga kamu dari gini-gini, bukan ketakutan yang menjaga kita, kebijaksanaan. Kalau kita bijaksana, kita nggak perlu takut, tapi kita ngerti apa yang kita perlu ambil keputusannya gitu ya. Kita sadar sepenuhnya. Kesadaran penuh dengan kebijaksanaan kita bisa menentukan apa yang perlu kita lakukan. Jadi nggak perlu ada rasa takut, nggak perlu ada rasa cemas, nggak perlu ada khawatir. Yang perlu adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan bisa diakses kapan? Ketika Anda melepaskan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Ya, jadi Anda bisa melakukan antisipasi. Kayak tadi, ketika saya mati lampu, saya nggak ada rasa takutnya. Saya jadi bisa langsung mikir, oke, apa yang bisa saya lakukan? Oh, pencet ini, kontak bapaknya. Iya. Begitu lampu yang mati, apa yang bisa saya lakukan ya? Oh, ininya dinyalain. Terus sebelum mati, saya udah mikir, oke, kalau misalkan sampai lampunya mati, apa yang bisa saya lakukan? Kalau sampai liftnya jatuh pun, apa yang bisa saya lakukan? Jadi semua opsinya udah saya pikirkan gitu ya. Ya jadi dengan keadaan yang benar-benar completely tenang gitu, nggak ada rasa takut sama sekali. Kalau takut kan langsung pencet, pak tolong pak, setengah mati gitu, terus mati lampu, wah, bisa gila ya. Nah, jadi penting banget buat kita ya, sebelum, istilahnya bukan sebelum sih ya, hal yang kayak gitu-gitu sebenarnya nggak perlu terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau sebelum itu berarti menandakan bakal akan jadi ya. Tapi kalau menurut saya baiknya lepaskan semua sehingga kita nggak masuk dalam keadaan-keadaan yang menyulitkan kita gitu. Even though misalkan ada keadaan seperti itu gitu yang benar-benar saya nggak duga juga kan, tiba-tiba liftnya berhenti, terus saya di dalam dan nggak bawa handphone gitu ya, ya ya udah, mau gimana lagi ya kan. Ya cuma bisa duduk santai aja, nyantai ya, saya meditasi bentar ya, nggak ngapa-ngapain juga sih, ya udah gitu doang, habis itu lewat deh. Ya, jadi hidup tuh lebih enak, lebih happy, lebih indah, lebih gampang, lebih simple ketika Anda tidak membuat emosi-emosi itu sebagai sesuatu kewajaran, sebagai sesuatu yang perlu Anda simpan. Anda nggak perlu piara emosi-emosi ini. Ya, kalau ada orang yang bilang, ya itu perlu dipiara, perlu diinin, Anda boleh percaya dia, atau Anda boleh ngambil alternatif yang berbeda juga. Hidup adalah pilihan. Ya, dan hidup Anda adalah pilihannya Anda. Anda mau memilih untuk mempercayai mereka, oke, mempercayai saya juga boleh. Anda mau ambil yang mana jadi pendapat Anda, yaitu pilihan Anda sendiri. Jadi nggak apa-apa. Yang penting yang mana yang bikin Anda lebih happy, yang mana yang bikin Anda lebih bisa menciptakan lebih banyak hal besar dalam hidup Anda, itu yang lebih penting buat Anda, dan juga ya hal yang saya tetap hormati dan hargai. Oke, sip, thank you buat video ini, semoga bisa belajar sesuatu. See you again, bye-bye.